Nimawitimi, Saipa, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi yang indah ini, izinkan saya memimpin doa kita bersama, dan saya akan membawakan doa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Katolik, yang lain menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Roy untuk memberkati. Selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Johana MM Tunai MPD selaku Kepala Sekolah Asrama Taruna Papua. Kepada Ibu Johana disilakan. Amolongo, Nimawitimi, Saipa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang terhormat pimpinan Yayasan Perwakilan Yayasan Pendidikan Lokon Sekolah Asrama Taruna Papua yang boleh hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Emilia Ubra yang menjadi Ketua Panitia Hari Lingkungan Hidup sekaligus dari Enviro. Yang terhormat Bapak Tumpal yang sebagai penghubung untuk kita berdiskusi beberapa hari ini. Yang terhormat kedua pembicara Ibu Vivi dan Pak Soni. Saya minta tepuk tangan dari Bapak Ibu sekalian untuk kedua pembicara. Dan tentunya Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami berpikir dan memiliki tekad tentunya dari hati untuk mengelola sampah yang merupakan ancaman bagi kita, tetapi kita tidak takut dengan ancaman, kita membuat itu sebagai peluang. Sepakat? Sepakat? Sepakat dan setuju, maka hadir di hari ini dengan kegiatan workshop. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum saya menyampaikan hal-hal untuk hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah percayakan kami dari Yayasan Pendidikan Lokon Sekolah Asrama Taruna Papua yang memulai dengan kegiatan eko-edukasi untuk anak-anak kami. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sekarang kegiatan sekolah kami adalah class meeting karena satu pembelajaran dalam proses belajar sudah berakhir dan akan anak-anak menerima hasil laporannya pada beberapa hari ke depan. Maka apabila Bapak Ibu melihat anak-anak berkeliaran di luar, memang kondisi kami sedang melakukan kegiatan class meeting outdoor, sehingga anak-anak di luar. Kami mohon maaf kalau sekiranya itu agak sedikit mengganggu di dalam proses workshop hari ini. Untuk workshop hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena mempercayakan. Kami berharap dalam kegiatan sebentar dengan kedua pembicara andal bisa berbagi kepada kita semua. Dan kami berterima kasih karena kami bisa berbagi kepada Bapak Ibu pengalaman kami mengelola sampah di lingkungan kami, pengalaman anak-anak di dalam mengelola sampah di lingkungan mereka sendiri. Mereka akan berbagi kepada saya bilang teman-teman ya, yang bersama-sama dengan kami berpikir untuk bagaimana mengelola. Kiranya dalam kegiatan sebentar ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya. Tinggalkan bagi kami sebagai pengalaman sehingga kami juga bisa belajar. Dan ada hal-hal yang Bapak Ibu menerima dan membawa pulang, banyak terima kasih. Itu hal yang kami bisa berbagi untuk Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kami harapkan juga bisa membagikan lagi untuk orang-orang yang di sekitar Bapak Ibu. Dan bahkan sebentar pengalaman Bapak Ibu yang sudah belajar bisa membagikan kepada anak-anak kami. Anak-anakku yang ada di sini, mereka bisa mendapat informasi sehingga mereka keluar. Mereka boleh bersama-sama untuk membawa visi dan misi dalam pengelolaan sampah di Timika, mulai dari di sekitar kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih karena sudah mempercayakan kami Yayasan Pendidikan Lokon Sekolah Asrama Taruna Papua untuk dapat belajar di tempat kami
dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kegiatan nanti Bapak Ibu melihat anak-anak kami yang cukup banyak 1045 ya, yang mungkin sebentar mereka lari-lari ketemu tanya-tanya nama kah ya, namanya anak-anak SD. Anak-anak kalau lihat baru mereka ingin tahu ya, itulah kondisi anak-anak kami dan itulah kondisi kami yang mendidik anak-anak di sini. Tentunya harapan kami kiranya Bapak Ibu bisa mendapat hal-hal yang berkenan untuk pengelolaan sampah, belajar dengan kondisi yang ada untuk berbagi pengalaman kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian sambutan dari kami. Selamat datang, selamat mengikuti workshop, dan selamat berbagi untuk hal-hal yang Bapak Ibu terima. Tuhan yang berkati. Terima kasih Bu Jo. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Emilia Farida Ubra SP MBA selaku Ketua Panitia Hari Lingkungan Hidup PT Freeport Indonesia. Disilakan. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Oke, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga di pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan workshop mengenai ekoenzim. Saya juga berterima kasih kepada Yayasan Loko dan juga Kepala Sekolah Asrama Taruna Papua yang selalu mendukung dan kita selalu bekerja sama tentunya dalam bidang edukasi. Nah, begitupun saya berterima kasih dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu serta narasumber yang sudah bersedia untuk membagi ilmu kepada peserta di pagi hari ini. Semua perwakilan komunitas peduli lingkungan yang ada di Kabupaten Mimika ini, kami berterima kasih para mahasiswa, ibu-ibu dari BWKK yang selalu mensupport kegiatan kami di Divisi Lingkungan PT Freeport Indonesia. Pada pagi hari ini saya sebagai Ketua Panitia Hari Lingkungan, saya dipercayakan pada tahun ini untuk menjadi Ketua Panitia dengan berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan dan juga akan berlangsung. Kegiatan kami bukan saja di Kabupaten Mimika, tetapi kegiatan kami juga dilakukan di Provinsi Papua Tengah untuk kegiatan Hari Lingkungan di tahun 2023. Sesuai dengan tema internasional di tahun ini adalah Beat Plastic Pollution, sehingga salah satu kegiatan kami di dalam rangkaian kegiatan Hari Lingkungan adalah melakukan workshop ekoenzim. Kami tahu bahwa di SATP ini yang sudah melakukan launching mengenai ekoedukasi, di mana memanfaatkan sampah-sampah yang ada di area sekolah ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, terutama bagi kehidupan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ya, jadi dari hasil ekoenzim, kemudian dari subtema kita adalah lindungi lingkungan dengan aksi dan inovasi. Inovasi dari kegiatan ekoenzim ini sudah dilakukan oleh tim yang ada di Sekolah Asrama Taruna Papua, menjadi sabun, menjadi lilin, dan berbagai macam cara. Mungkin sebentar pada saat pemaparan nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, bisa kita sama-sama share, berdiskusi, sehingga kami berharap dengan kegiatan pelatihan beberapa jam nanti di hari ini dapat diimplementasi di area kerja ataupun dimanapun Bapak Ibu perwakilan yang hari ini hadir. Kami berharap juga bahwa dengan kegiatan workshop walaupun beberapa jam ini sangat bagus, memberikan ilmu bagi kami, ilmu-ilmu tambahan yang gratis ya. Memang saat ini banyak sekali dilakukan, kita bisa belajar di medsos, tetapi kita bangga kalau di area kita sendiri bisa menghasilkan produk-produk dengan inovasi dari sampah yang ada di sekitar kita dan mendatangkan
budget uang bagi kelompok atau bagi keluarga kita, itu lebih senang. Apalagi saat ini dengan online ya, kita bisa jual produk-produk kita, itu membawa keuntungan tersendiri dan rasa kepuasan tersendiri bagi kita. Sehingga pada kesempatan ini kami dari Divisi Lingkungan PT Freeport Indonesia, dan juga kami ada tim yang ada di sini, tim dari Aksi Kegiatan Lingkungan, bersama-sama kami sangat-sangat berterima kasih kepada narasumber dan juga kepada Yayasan Lokon dan juga Sekolah Asrama Taruna Papua yang sudah mensupport kegiatan kami dalam rangka Hari Lingkungan di tahun 2023, dan kami berharap kegiatan ini tidak sampai saja di sini, tetapi terus menjadi edukasi, terus mengajari kita untuk lebih berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi daerah kita, bagi bumi kita terutama, agar Kabupaten Mimika ini menjadi kabupaten kota yang indah, menjadi contoh kepada yang lain. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat mengikuti pelatihan workshop ekoenzim di pagi hari ini, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan di dalam kegiatan ini. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Akan ada 2 pemateri yang memaparkan materinya untuk kita sekalian. Untuk itu diharapkan disimak dengan seksama, karena ada souvenir untuk Bapak Ibu yang menjawab dengan benar pada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, mari kita memasuki pemaparan materi pertama, yaitu latar belakang permasalahan lingkungan dan manfaat ekoenzim yang akan disampaikan oleh Ibu Vivi Tambunan, MBA. Kami persilakan. Baik, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih untuk perkenalannya, dan terima kasih kepada PT Freeport Indonesia melalui Departemen Lingkungan Hidup yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan terima kasih kepada Sekolah Taruna Papua yang merupakan ikonnya komunitas kami ya, ekoenzim Nusantara, karena di sini sudah ada rumah produksinya. Nanti sebentar setelah pemaparan semua hadirin diajak untuk melihat-lihat. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah berkenan hadir untuk kita mengikuti pemaparan tentang ekoenzim. Baik, ini ekoenzim Nusantara adalah komunitas di mana para relawan dari seluruh Indonesia bergabungnya. Ada beberapa komunitas, salah satunya adalah ekoenzim Nusantara, dan ini adalah sifatnya volunteer aja, maka dibilang relawan. Jadi tidak ada ada pungutan biaya, dan setiap ada permintaan, ada yang minta sampel ekoenzim misalnya di daerah Papua, nanti mereka akan hubungi kami, Ibu Vita, dan kita akan kirim secara gratis. Biasanya mereka mungkin hanya akan membayar ongkos kirim. Jadi semua kegiatan ini adalah gratis, dan kita bagi-bagikan sampel atau ekoenzimnya juga secara gratis. Dan slogannya adalah bersama kita bisa. Kalau sendiri-sendiri ya apalah artinya ya, tapi kalau kita lakukannya dengan bersama-sama, tentu kita akan mencapai hasil yang maksimal. Jadi kalau kita bicara ekoenzim, kita sebenarnya bicara tentang apa? Tentang sampah ya, tentang sampah. Jadi kita akan berbicara tentang sampah, khususnya sampah organik, karena berdasarkan hasil informasi sampah nasional pada tahun 2022, ternyata sampah sisa makanan itu menduduki atau menguasai paling besar, yaitu 41,55%. Jadi semua jenis-jenis sampah yang ada. Jadi sangat besar sampah dari dapur kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi sampah yang sangat besar itu ternyata dari dapur kita. Nah, ini kita lihat kalau di tempat penampungan sementara ini, kita lihat sampah-sampahnya sangat banyak, dan dia itu bukan hanya menimbulkan bau dan tidak enak dipandang, tapi ternyata dia juga sangat berbahaya dan mengancam kehidupan manusia. Sampah organik ini menghasilkan saluran cairan leachate, atau kalau bahasa Inggrisnya, atau kita terbiasa dengan bahasa Indonesianya air lindi ya. Dan ini berbahaya. Cara ini bisa mengurangi kualitas tanah dan air
yang ada di sekitar sampah. Dan selain itu, tumpukan sampah organik bisa menghasilkan gas metana. Ini yang biasanya kita sudah familiar ya, gas metana. Dan apabila disimpan dalam kondisi tertutup, kekurangan sinar matahari dan oksigen, dia dapat meledak. Ini sudah pernah terjadi di Jawa Barat. Ledakan yang sangat besar akhirnya membuat longsor dan menimbun rumah-rumah penduduk. Seperti itu. Nah, bumi ini sebenarnya sama dengan tubuh kita ya. Harus kita jaga atau kita rawat. Kalau kita tidak jaga tubuh kita, tentu kita akan sakit atau bisa terjadi malapetaka. Sama dengan bumi ini dan lingkungan sekitar kita. Kalau kita tidak jaga, itu akan rusak dan membahayakan atau mengancam hidup kita. Ekoenzim, kita akan belajar tentang ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi antara 3 bahan saja: air, sampah organik, dan gula atau molase. Nanti untuk cara pembuatannya akan disampaikan oleh Pak Asmani. Saya ingin kita lanjutkan untuk ekoenzim ini ditemukan oleh Dr. Rosukon Pompanfong. Dia ini pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand dan telah melakukan penelitian selama 30 tahun. Jadi untuk mendapatkan komposisi yang pas, perbandingannya itu Dr. Rosukon ini sudah melakukan penelitian selama 30 tahun. Sehingga hasilnya itu dia dapatkan komposisi yang pas untuk campuran ekoenzim ini. Mundur lagi. Dan ada seorang lagi dari Malaysia, yaitu Dr. Joen. Dia ini yang lebih seperti humasnya yang membuat sampai ekoenzim ini bisa terkenal ke seluruh dunia. Dia dari Malaysia, seorang peneliti naturopati dari Penang. Ini 2 pelopor untuk ekoenzim. Mengurangi semua polutan yang ada di udara, seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, amonia, dan hidrogen sulfida. Dan bisa kembali. Masalah pemanasan global bersumber dari polusi udara ya. Kita lihat yang ada di sekitar kita hasil dari segala kegiatan-kegiatan bisnis, produksi, dan lain sebagainya. Ada banyak polutan di langit yang menyebabkan polusi udara. Polusi ini dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari dan dari kehidupan teknologi tinggi di era baru ini. Di saat yang sama ia juga mencemari sumber air kita. Jadi bukan hanya udara yang tercemar, tapi air dan tanah juga ya. Nanti kita akan belajar. Nah, kita akan belajar sampai bagian akhir ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari ekoenzim. Ada 4 ya, ada 4 manfaat yang akan kita pelajari. Pertama untuk kehidupan kita sehari-hari, yang kedua untuk kesehatan, ketiga untuk air, tanah, dan udara, dan yang keempat untuk pertanian. Nah, kita akan belajar manfaat, tapi sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, manfaat ini sebenarnya hanya bonus ya. Kita sebenarnya membuat ekoenzim itu bukan untuk mencari manfaatnya. Kita fokus utamanya adalah untuk menjaga lingkungan kita, memelihara bumi. Tetapi ternyata dengan kita merawat bumi kita, melestarikan lingkungan kita, ternyata kita mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, ekoenzim ini bisa sebagai pembersih alami. Bisa untuk pembersih lantai, tinggal taruh di ember, kasih tutup botol aqua itu, dan dicampur dengan air, sudah. Lantai kita bisa kesat, bersih, kecoa dan semut sudah hilang. Membersihkan untuk cuci piring, cuci baju, sabun mandi, sabun untuk membersihkan kamar mandi, dan juga untuk membersihkan sisa-sisa pestisida dalam sayur dan buah kita. Jadi untuk sayur dan buah kita bisa rendam, hanya pakai tutup botol juga, masukkan ke dalam satu loyang, kita rendam semua sayur dan buah selama 45 menit. Itu sebagian besar pestisidanya bisa mati atau hilang.
Nah, ekoenzim ini juga untuk perawatan diri. Nah, ini ibu-ibu dan cewek-cewek ini senang ya, perawatan diri. Apalagi ibu-ibu bisa menghemat. Jadi kita senang. Nah, tapi bapak-bapak juga senang ya. Jadi kita bisa campur ke sampo, campur ke sabun mandi, sabun muka. Kita kumur-kumur. Saya sudah pengalaman dengan kumur-kumur. Kita sakit gigi, kalau kita kumur-kumur ekoenzim, gigi sembuh. 1-2 kali ya langsung sembuh. Nah, ini nanti kalau kita pakai wadah besar, nanti mungkin diperlihatkan sebentar. Kalau kita membuat ekoenzim di wadah besar, biasanya di awal-awal pembuatan itu akan muncul jamur-jamur warna putih. Nah, itu kita bisa ambil untuk kita jadikan masker wajah. Kita pakai sekitar 5 menit dan kita cuci, itu bikin bisa muka kita bisa jadi lebih kencang, lebih glowing gitu ya. Nah, dan ekoenzim itu juga ada namanya mama enzim, tapi saya belum pernah dapat sih. Itu yang beruntung. Ada ya? Hebat sekali. Itu dia tuh jadi kayak apa ya? Lem ya. Dia akan muncul di atas. Itu bagus sekali kalau kita bisa dapat itu, tapi untung-untungan juga ya, saya tidak tahu, saya belum pernah dapat. Nah, itu bisa untuk masker, bisa untuk mengobati luka-luka. Terus bisa dicuci lagi, disimpan lagi. Gitu. Tapi itu anugerah, kita nggak semua bisa dapat. Untuk perawatan kesehatan, untuk seperti tadi ya, untuk mandi, untuk detox. Detox ini jadi kita bisa menggunakan ekoenzim untuk detox tubuh. Kita taruh air dalam ember, cukup pakai ekoenzim, cairan ekoenzimnya sekitar 30 ml. Kita taruh air hangat yang sehangat yang kita bisa tahan ya. Kita rendam 30 menit tanpa lihat HP dan radiasi, mungkin kita membaca. Itu bisa mendetoks tubuh kita. Bisa untuk hand sanitizer. Nah, ini juga bisa mengobati luka-luka bagian luar. Ya, kita pakai ekoenzim. Kalau luka bakar, luka karena diabetes, bukan diabetesnya yang sembuh tapi lukanya ya, luka diabetes, luka robek, kalau tersayat pisau, kita bisa celupkan aja jari kita di cairan ekoenzim murni, itu dia bisa tidak perih lagi, tertutup dia. Nah, ini juga penyakit-penyakit kulit ya, gatal-gatal, infeksi, alergi, ini sangat ampuh. Bisul, bisul lah. Oke. Nah, ekoenzim ini juga ternyata menghasilkan ion negatif, seperti kayak petir dan ombak laut, air terjun dan pohon hidup. Ekoenzim memancarkan ion negatif ke lingkungan. Jadi dia seperti air terjun, dia memberikan ion negatif yang sangat bermanfaat bagi manusia dan bagi lingkungan. Nah, kalau kita di rumah kan paling tidak pernah lepas dari gadget ya. Jadi radiasi tinggi di mana-mana, sudah punya wifi juga rata-rata. Jadi ternyata ekoenzim juga bisa mengurangi radiasi. Kita taruh botol ekoenzim itu di tempat-tempat gadget kita, dia akan mengurangi radiasi di sekitar kita. Kadang-kadang kalau radiasinya tinggi, itu ekoenzimnya tuh bisa berubah menjadi hitam warnanya. Karena dia kayaknya menyerap. Jadi dia akan mengurangi radiasi elektromagnetik di rumah kita. Nah, ini selanjutnya manfaat untuk air, tanah dan udara serta pertanian. Manfaat bagi udara, ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih bersih, segar dan menghilangkan asap dan bau. Jadi waktu lagi COVID ada satu tempat itu daerah Kudus, kalau tidak salah itu lagi yang parah-parahnya, itu relawan ekoenzim Nusantara, mereka kirim bertonton ini si ekoenzim, disemprot pakai ini mobil water gun ya, disemprot dengan pemadam kebakaran, dan itu setelah 2 minggu kasusnya menurun drastis. Jadi kita bersyukur ya, karena sangat membantu untuk membersihkan udara. Kita bisa pakai juga di rumah kita masing-masing, di diffuser kita bisa membersihkan udara di
lingkungan rumah. Ini ada dipakai oleh Bu Vita, sudah siapkan. Diffusernya pakai ekoenzim. Jadi kita bisa siram-siram juga. Nah ini juga di tempat kompos ini kan biasanya bau busuk ya. Kalau disemprot ekoenzim, bau busuknya hilang. Saya juga pernah ada pengalaman di toilet saya itu tiba-tiba bau yang sangat menyengat. Saya sudah cari bukan ada apa ya. Ternyata ada cicak yang menempel di tempat sampah saya. Baunya luar biasa, hampir seluruh rumah. Dan begitu saya siram ekoenzim, hanya beberapa detik baunya hilang. Jadi memang luar biasa khasiatnya, terbukti dia bisa menghilangkan bau. Nah ini manfaat untuk air. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti sungai, danau, sungai, got, sumur, selokan, kali dan lain-lain. Jadi kita di daerah-daerah yang kali yang sudah penuh dengan sampah, kalau kita siram ekoenzim itu sampahnya bisa terurai, bisa jernih lagi airnya. Cuma memang kita harus siram dalam skala besar ya, karena kan airnya besar. Di got-got juga kita bisa siram sehingga membersihkan got kita itu. Manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian. Nah ini yang kita paling senang ya, manfaat untuk tanah dan pertanian. Tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya dengan ekoenzim sehingga bisa ditanam kembali. Kita kalau pupuk perbandingannya 1:1000. Jangan kebanyakan, nanti malah mati dia. Cukup 1:1000 mili. Nah ini contoh-contoh mereka menuangkan ekoenzim di sawah, di kebun. Ada perbandingan-perbandingan ya dengan yang menggunakan ekoenzim dengan yang tanahnya tidak menggunakan ekoenzim, tadinya gersang, akhirnya sudah subur. Ya ini dengan pupuk kimia dan ekoenzim terlihat perbedaannya. Ekoenzim campurannya seperti itu. Nah ini adalah takaran untuk kita menggunakan ekoenzim. Mungkin nanti bisa difoto ya. Kalau kita membersihkan kompor, kita bisa pakai 1:1 atau kita mau pakai ekoenzim murni juga bisa, tidak apa-apa. Kita mencuci piring juga bisa 1:1. Jadi biasanya saya pakai cairan cuci piring, saya taruh setengah, terus saya taruh setengah ekoenzim, saya kocok-kocok. Jadi kita untuk ibu-ibu bisa lebih hemat. Mencuci pakaian juga sama, balik lagi. Mengepel lantai ya bisa 1 tutup, 1 sampai 2 tutup dengan 1 ember air. Jadi cuma sedikit saja pemakaian, tapi lantai kita sudah bersih dan kesat. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Membersihkan kloset, kita bisa langsung tuangkan ekoenzim murni. Toilet kita juga akan sangat bersih. Untuk membersihkan pestisida dan herbisida itu sama, 1 tutup botol saja untuk 1 baskom. Kita bisa rendam sayur dan buah-buahan kita selama 45 menit. Obat kumur dan gosok gigi kita bisa 10 ml ekoenzim untuk 1 gelas air. Kita kumur-kumur atau kita bisa pakai sikat gigi. Ada teman saya yang pegiat ekoenzim itu dia tidak pakai lagi odol, dia pakai katanya mulutnya tidak bau ya. Saya juga sering kumur-kumur, bisa menghilangkan bau mulut. Mencuci rambut kita sama aja, mencuci rambut dengan dengan sabun mandi, takarannya sama. Bisa mencegah kerontokan, ketombe dan gatal-gatal. Next. Mencuci tangan bisa 1:1. Terus hand sanitizer 1 mili untuk 400 mili air, itu membersihkan kuman. Untuk pembersih udara cukup 1 mili untuk 1000 ml air. Nah, detox tubuh ini cukup 30 ml ekoenzim dan airnya 1 baskom atau 1 ember. Kita duduk, kita rendam kaki selama 20 sampai 30 menit. Bisul atau luka gores kita oleskan ekoenzim murni. Kita juga bisa pakai kapas atau kasa, atau kita oleskan langsung juga bisa.
anti radiasi, kita taruh ekoenzim murni botol di daerah-daerah yang ada banyak peralatan elektronik kita. Sebagai pupuk organik 1:1000, 1 mili untuk 1000 ml air untuk menyuburkan tanaman. Kemudian membersihkan kuningan, cukup pakai ekoenzim murni, kita gosokkan pada permukaan kuningan sehingga kuningan kita bisa mengkilat kembali. Dan untuk membersihkan hewan peliharaan 1:5 sampai 10, 1 ml untuk 1 ml untuk airnya 5 sampai 10 ml. Itu khasiatnya menghilangkan bau, mengurangi pertumbuhan parasit, memperbaiki kondisi penyakit kulit. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya tujuan utama kita membuat ekoenzim adalah untuk menyelamatkan bumi ya. Tetapi ternyata kita mendapatkan manfaat yang sangat banyak untuk kebutuhan kita, baik di rumah, baik untuk kesehatan, untuk pemeliharaan tubuh, untuk tanah, air, dan udara. Baik itu pemaparan dari saya tentang manfaat-manfaat dari ekoenzim, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sony untuk cara pembuatannya. Selanjutnya pemaparan materi kedua yaitu ekoenzim dalam pembelajaran bagi peserta didik di Sekolah Asrama Taruna Papua yang akan disampaikan oleh Pak Sony dan anak Yesinta EANM. Kepada Pak Sony dan anak Yesinta dipersilakan. Selamat pagi semua. Amolongo, Nimau Itimi, Saita. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Lingkungan Hidup yang mempercayakan kami memberikan kami kesempatan dan mempercayakan SHTP untuk bisa menjadi tempat dan menjadi salah satu pembicara. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ekoenzim dari sisi yang lain. Kalau tadi itu sudah dipaparkan banyak, mungkin secara umum, tapi saya akan mempresentasikan ditemani oleh anak Yesinta EANM. Kami berdua yang akan mempresentasikan ekoenzim dari sisi yang lain, yaitu ekoenzim dalam pembelajaran. Kemudian lanjut. Kami di SATP dalam ekoedukasi adalah suatu unit UPT. Unit UPT itu kami mempunyai ibu yang sangat luar biasa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam ekoedukasi kami, yaitu Ibu Vita. Boleh berdiri Ibu Vita? Ya, Ibu Vita juga ini adalah salah satu dari pegiat lingkungan yang ada dalam ekoenzim Nusantara. Oke. Nah, ekoedukasi di SHTP ini adalah suatu program atau inovasi pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Asrama Taruna Papua dengan mengambil suatu model, yaitu membentuk pengetahuan dan karakter melalui pengalaman nyata. Nah, kenapa seperti itu dan filosofinya seperti apa? Lanjut. Nah, berdasarkan hasil tes psikotes terhadap anak-anak kami yang adalah 100% putra-putri Papua, asli Papua, hasilnya adalah lebih banyak anak-anak kami itu adalah kinestetik. Jadi model belajarnya, gaya belajarnya adalah kinestetik. Dan anak-anak Papua itu sangat dekat dengan alam, sehingga mereka tidak bisa dikungkung dalam satu ruangan, dalam kelas. Jadi mereka harus keluar untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar. Kemudian berdasarkan People tahun 1988 bahwa ilmu pengetahuan itu diperoleh 75% melalui melihat secara langsung. Kemudian 13% itu mendengar. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mendengar, itu hanya 13%. Makanya kita akan lebih banyak nanti ke praktikum, ya, sehingga ilmu pengetahuan yang terserap itu lebih ke 75%. Jadi dan merasa, mencium dan meraba itu hanya 12%. Sehingga melalui kelebihan anak-anak kami dan dari People 1988 ini, bahwa pengalaman real atau pengalaman nyata itu
anak-anak bisa membuat suatu konsep atau pengetahuan dan membentuk karakter mereka. Karakternya apa? Kalau ekoenzim itu artinya mereka bisa menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian dalam ekoenzim itu ada unsur apa saja, pengetahuan apa saja yang bisa diambil dari situ. Kami di Sekolah Asrama Taruna Papua mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi. Jadi konsep kami ini sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sementara pemerintah lagi canangkan. Kemudian untuk satuan pendidikan kami, kurikulum kami itu disebut kurikulum berbasis kehidupan kontekstual Papua. Kenapa kontekstual Papua? Karena kami menyesuaikan dengan kondisi anak-anak Papua. Lanjut. Nah, di ekoedukasi itu kami mempunyai 3 program. Yang pertama ekoenzim, kemudian ekokompos, taman, dan agrikultur. Untuk ekoenzim itu memanfaatkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar. Bapak Ibu, di sini di Sekolah Asrama Taruna Papua yang hidup itu 1045 anak dan 200 karyawan. Nah, jadi sampah yang dihasilkan setiap hari itu begitu banyak, mulai dari kulit buah, kemudian sayur, sisa sayur dari dapur, itu mau diapakan? Kalau kita buang begitu saja, sia-sia. Sehingga kita buat menjadi suatu program inovatif dan anak-anak yang melakukan secara langsung. Kemudian sampah yang tidak bisa kita masukkan ke dalam ekoenzim itu kita olah menjadi ekokompos. Bapak Ibu, kita tahu sendiri bahwa Timika ini adalah daerah rawa. Daerah rawa itu artinya apa? Sulit untuk tanaman tertentu bisa tumbuh. Sehingga anak-anak belajar membuat kompos dari sisa sampah yang ada di sekitarnya. Kemudian ekokompos itu kalau Bapak Ibu lihat di sekitar kita, itu kita sebar ke seluruh taman yang ada di Sekolah Asrama Taruna Papua. Bapak Ibu nanti akan menuju ke sana dan ke belakang untuk praktikum. Nah, ini semua anak-anak yang melakukan. Nah, untuk taman itu kami ada program namanya pengendali vektor malaria yang seperti Bapak Ibu lihat di sebelah kiri kanan Bapak Ibu. Itu adalah bunga lavender. Jadi bunga lavender itu adalah pembasmi nyamuk ya. Jadi salah satu dari tanaman yang bisa mengusir serangga. Salah satunya nyamuk. Kita tahu sendiri bahwa di Timika ini adalah daerah endemik untuk malaria, sehingga anak-anak bisa menghubungkan apa yang ada di Papua, di Mimika, dan apa yang program inovasi yang bisa kita lakukan apa. Kemudian kami juga ada agrikultur. Jadi agrikultur itu misalnya terong, kemudian ada sawi dan banyak sayuran lainnya. Itu kita menggunakan pupuk kompos produksi kita sendiri. Dan ternyata dalam 3 siklus ini ekoenzim sangat berperan penting. Nanti Yasinta Eanem akan menjelaskan apa peran ekoenzim di 3 tempat ini, ya. Kenapa ada siklus seperti ini? Lanjut. Nah, ekoenzim dalam pembelajaran itu dimulai dari refleksi diri dan lingkungan. Jadi kami mengajak anak-anak. Mungkin kalau Bapak Ibu ada anak di rumah, boleh mulai dari diri kita sendiri, ya. Dan apa yang terjadi di sekitar kita? Ada sampah kah tidak? Ada misalnya sisa dapur, sampah yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu mulai dari refleksi diri dan kesadaran tentang lingkungan hidup kita. Setelah itu kita mengajak anak-anak atau orang di sekitar kita untuk mengobservasi. Betul tidak yang terjadi seperti itu? Ada sampah seperti ini. Apakah itu betul? Dan mereka mulai belajar untuk memilah sampah. Kemudian menggali informasi. Bapak Ibu, kalau hanya opini saja itu tidak valid. Jadi harus menggali informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Setelah itu mereka menemukan gagasan bahwa kita bisa menerapkan ekoenzim di tempat ini. Kita bisa melakukan suatu inovasi. Kemudian dilakukan. Jadi bukan hanya suatu perencanaan, tetapi harus dilakukan, harus dipraktekkan. Mereka menyelesaikan praktikum
pemahaman apa yang dibentuk, ya, pengetahuan apa yang dibentuk dari praktikum itu, dan keterampilan apa yang begitu banyak keterampilan yang didapatkan anak-anak dalam membuat ekoenzim. Kemudian sikap yang dibentuk. Jadi kalau kita secara ringkas, ekoenzim ini, praktikum ekoenzim ini mempunyai fungsi yang sangat baik untuk anak-anak mempunyai keterampilan proses. Pertama, observasi. Observasi itu mereka belajar tentang bagaimana memilah, kemudian bagaimana mendata. Itu penting karena itu akan menimbulkan pemikiran ilmiah untuk anak-anak. Kemudian mempertanyakan. Anak-anak itu harus kritis terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian merencanakan dan melakukan. Jadi tidak hanya diam saja, harus merencanakan dan juga harus melakukan. Kemudian memproses dan menganalisa. Ini penting sekali supaya anak-anak itu kritis dalam belajar, dan mereka kalau keluar di Jawa sana, mereka bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di sana. Kemudian mengevaluasi, jadi mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian hasil dari pekerjaan mereka itu dikomunikasikan, dipresentasikan, baik itu secara langsung, baik itu media sosial, apapun bisa. Kemudian ini dapat membentuk pemahaman dan berpikir ilmiah. Yang pertama itu berpikir sistematis. Bapak Ibu nanti akan melihat, dan saya juga sudah kirim tahap-tahap pembuatan ekoenzim. Nah, itu melatih kita untuk selalu taat sistematis. Ya, itu bagian dari pembelajaran. Kemudian memahami konsep yang utuh. Bapak Ibu, ekoenzim itu tidak hanya belajar tentang IPA, tetapi di situ ada menimbang berapa gram. Itu matematika, ya. Kemudian ada satuan, kilogram, ada gram. Itu mata pelajaran IPA. Kemudian ada juga zat kimia yang ada di dalamnya. Anak-anak perlu tahu unsur dan jenis enzim yang ada di dalamnya. Kemudian memahami sebab akibat. Kenapa ini gagal, kenapa ini berhasil. Perlu dianalisa sehingga mereka menghasilkan suatu karya ilmiah yang otentik. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh anak kami, Yasinta Eanem. Selamat pagi. Amalongo. Nimau Witimi. Perkenalkan, nama saya Yasinta Eanem dari kelas 8C. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan ekoenzim yang ada di SATP. Bahan pembuatan ekoenzim memiliki perbandingan yaitu 1, 3, dan 10. 1 adalah 1 kilogram gula merah atau molase, 3 adalah 3 kilogram kulit buah dan sayur, dan 10 adalah 10 liter air. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong-potong kulit buah dengan ukuran kecil. Kemudian timbang kulit buah tersebut dan timbang gula merah. Kemudian campurkan gula merah dan kulit buah yang sudah dipotong ke dalam ember yang berisi air 10 liter. Dan tutup ember tersebut, dan di atasnya diberi label. Labelnya berisi tanggal pembuatan, pembuatnya, dan tanggal panen. Kemudian diamkan selama 3 bulan. Di sini ada beberapa contoh produk turunan ekoenzim yang ada di SATP. Yang pertama ada cairan ekoenzim murni. Dari cairan tersebut bisa menghasilkan beberapa produk-produk lainnya seperti hand sanitizer, lilin aromaterapi, pembersih lantai, sabun aroma kopi Toraja, sabun mandi, sabun cuci tangan, sabun cair laundry, sampo buah merah, serum lidah buaya, parfum cair dan padat, sabun cair mandi yang bisa dijadikan sampo. Dan ada beberapa produk-produk lainnya juga. Di sini ada siklus
pembuatan ekoenzim yang ada di SATP. Yang pertama ada cairan ekoenzim murni. Dari cairan tersebut bisa dicampurkan dengan sampah-sampah organik dan akan menghasilkan pupuk kompos. Pupuk kompos tersebut akan digunakan di taman dan agrikultur, dan hasil dari taman dan agrikultur tersebut bisa diolah kembali menjadi cairan ekoenzim murni. Dan pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ekoenzim yang ada di sekolah kami adalah: pertama, sampah dapat didaur ulang menjadi bahan yang lebih berguna. Dapat menciptakan kerjasama dalam tim. Yang ketiga, dapat meningkatkan ketelitian. Dan yang keempat, saya bisa membandingkan hasil yang kemarin dan hasil yang sekarang. Saya bisa mengerti sebab akibat mengapa ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dan saya bisa membuat kesimpulan dari proses yang panjang. Dan yang terakhir, karena saya sudah mengenal tentang kegiatan ekoenzim, makanya saya bisa lebih peka terhadap lingkungan. Selanjutnya, pesan yang bisa saya ambil dari kegiatan ekoenzim adalah: optimalkan sumber daya, hindari pemborosan, mari kita jaga lingkungan dengan melakukan kegiatan ekoenzim. Sekian. Untuk itu, mari kita bersama melangkahkan kaki menuju rumah produksi ekoenzim SATP. Sebelum itu, kita bagi kelompok untuk pengerjaan di rumah produksi. Akan ada 3 tugas, yaitu membuat cairan ekoenzim murni, membuat sabun laundry dari ekoenzim, dan membuat sabun mandi dari ekoenzim dalam bentuk batang. Kita masuk dalam sesi praktikum sambil Bapak Ibu snack dulu, karena ini membutuhkan perjalanan menuju ke belakang, dan juga akan ada kegiatan praktikum secara langsung. Itu poin yang paling penting sebenarnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh ambil snack sambil kita bagi kelompok. Saya, oke. Oh, boleh keras? Satu, 2, ya, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, pas. Bapak Ibu yang tadi boleh kelompok 1 di 2 kursi ini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, ya. Oke, kelompok 1 nanti akan langsung mengerjakan ekoenzim murni. Kemudian kelompok 2 membuat sabun laundry supaya hemat waktu. Waktu kita sangat terbatas. Kemudian kelompok 3 sabun batang. Ingat Bapak Ibu, waktu kita cuma 20 menit di sesi pertama. Setelah itu 20 menit berikutnya akan berganti. Jadi kelompok 1 di 20 menit berikutnya akan membuat sabun batang. Kelompok 2 akan membuat ekoenzim murni. Kelompok 3 akan membuat sabun laundry. Kemudian pada sesi yang terakhir, 20 menit terakhir itu kelompok 1 akan membuat sabun laundry, kelompok 2 akan membuat sabun batang, kelompok 3 akan membuat ekoenzim murni, sehingga semua kelompok mendapatkan proses. Seperti itu ya. Apakah sudah siap? Sudah siap? Oke, mari kelompok 1 mohon berdiri. Kita akan menuju Pak Roy, boleh di depan? Oke. Dulu supaya Bapaknya bisa. Oke, kelompok 2 akan bersama dengan Ibu Tiara menuju ke rumah produksi. Boleh jalan Ibu Tiara.
pantau, lakban, kertas, spidol, timbangan digital, gunting, dan bahan yang digunakan adalah air 10 liter, kulit buah dan sayuran 3 kg, 1 kilogram gula merah. Proses pembuatannya akan dibuat sama-sama. Sip. Kemudian ini ada sebagian yang sudah dipotong. Nah, sisa ditimbang di sini. Oke, kita lagi. Kami ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau berkunjung ke Asrama Taruna Papua dan juga ke rumah produksi ekoenzim. Baik, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai cara pembuatan sabun laundry. Ya. Jadi di sini untuk pembuatan sabun laundry, di sini sudah ada alat dan bahan-bahannya. Ya. Ini kompor gas. Ada kompor gas, kemudian ada panci. Biasa digunakan panci ini. Biasa kalau kita masak untuk apa? Ini kan ke laundry kita pakai ini wadah yang besar ini. Ya. Kemudian ini sendok pengaduk, kemudian ini gelas pengukur, kemudian ini bahannya ya, bahan dasar pembuatan sabun laundry. Ini mes, iya. Kemudian mes itu metil ester 1 kilogram. Mes itu metil ester sulfanat. Kemudian ini garam. Kalau mau sabun laundry-nya kental, gunakan garam 1 bungkus. Ya, kemudian ini parfum atau pewangi ya, wangi rose. Ada juga wangi anggur, jeruk, lavender, serai. Iya, kemudian ini ekoenzim murni. Ini yang 1 liter ya, ekoenzim murni 1 liter. Kemudian ini cairan mes yang sudah direndam. Ini rendamnya 24 jam ini. Dengan airnya 6 liter. Airnya 6 liter. Kemudian ekoenzimnya 1 liter ya. Air dingin atau air panas? Air dingin. Kemudian 1 bungkus ini garam. Sekarang kita masuk dalam tahap kerjanya ya. Iya. Ya, ini bubuk mesnya ini. Itu yang direndam di sini selama 24 jam. Bisa didapat di mana? Itu dipesan dari luar. Ini berapa banyak? Dipesan dari luar. Berapa banyak? Mesnya ini 1 mili. 320. Terus selanjutnya minyak apa? Minyak kelapa. Oke. Berapa mili? 240. Oke, silakan masukkan. Kalau susunya saya menyebutkan terus dia tidak boleh oksigen di dalamnya. Bisa dibuka, digaruk, baru tutup lagi, tapi harus memang rapat. Ini sebelum ini bahan-bahannya dicuci dulu kah? Tidak ya, nggak apa-apa, langsung aja. Airnya 10 liter. Iya, udah 10 liter. Gulanya 1 kilo tadi 1,3 langsung diaduk 1,3 gulanya ada 10. Diaduk ya Maria. Ibu guru gulanya larut kah? Ibu Maria, apa harus 1 air? Oh iya, sampai larut ya. Aduh, Ibu guru Maria. Banyak sampai ada Maria. Ibu guru. Langsung. Oke. Saya pikir ini masih disaring lagi. Jadi dia dimasukin utuh-utuh ya? Oke. Utuh-utuh semua? Iya. Nanti yang ditimbang ini toh? Iya, 3 bulan. Panennya bulan Agustus. Iya.
Kami anak murid kembali lagi bulan Agustus. Kita pakai di keluarga dulu, nanti kalau ini baru keluar. Mesnya itu. Iya, mesnya itu harus masak lagi dari luar. Ini, iya. Hanya sedikit saja yang kita ini. Karena tidak dibuat semua, Bu. Ini secukupnya aja tadi. Secukupnya saja, karena ada tiga. Sudah jadi, ada sampo buah merah. Sampo buah merah itu ya beda-beda. Terus ada banyak yang kita sudah buat. Ya, ada juga di sebelah sini. Souvenirnya. Makasih Bu. 2 kilo lagi. Dapatkan door prize. Dan lumayan banyak door prize kita hari ini, ya. Oke, munculkan lagi yang tadi, yang link. Jangan diganggu ini. Ditampilkan lagi, bisa dimaksimalkan. Oke, langsung ke browser, tidak di Google. Aduh, saya punya mata. Di browser, ya. Oh, wifi. Kita di sini wifi untuk orang karyawan saja, jadi tidak di share, ya. Boleh mungkin minta dari teman. Jadi ini salah satu menghemat lingkungan Bapak Ibu. Kita menggunakan teknologi. Jadi soal-soal itu tidak lagi di print, tetapi menggunakan Office 365. Jadi kami di SATP anak-anak tidak menggunakan kertas ulangan lagi, tapi lebih kepada menggunakan laptop. Karena kita laptop sudah ada dan mereka ujian penilaian itu menggunakan Office 365. Jadi tidak perlu banyak fotokopi. Jadi langsung dari online, secara online. Oke, caranya Bapak Ibu kalau ada yang masih bingung, caranya adalah ketik di browser paling atas link tadi. Setelah diketik di situ, langsung enter. Ini Bu, perhatikan huruf besarnya, diperhatikan itu link. Saya kurang lihat dari sana ada yang setelah berhasil masuk, maka akan muncul seperti ini. Ya, uji pemahaman ekoenzim. Sudah ada 7 orang yang sudah masuk. Terima kasih karena ini real time. Alamatnya kembali. Bapak Ibu ingat ada 20 door prize yang akan diberikan kepada Bapak Ibu yang paling banyak benarnya. Sekaligus untuk menguji pemahaman Bapak Ibu dari hasil mulai dari awal sampai selesai di praktikum. Nah, Bapak Ibu yang paling banyak benar nanti akan mendapatkan door prize. Jadi silakan ambil HP-nya, ketik linknya di browser, enter, langsung jawab pertanyaan. Jangan lupa submit paling terakhir. Ada yang kesulitan masuk ke dalam link? Ada? Kalau ada nanti kami bantu. Ada? Oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang kesulitan masuk ke dalam linknya? Ya? Kalau dikirim masih bisa diganti. Oke, kita akan tutup lagi mungkin 3 menit lagi ya. Pertanyaannya sangat gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu sambil menjawab, kami boleh minta perwakilan dari masing-masing
yang hadir. Kami minta perwakilan dari PW Kuala Kencana, perwakilan dari Persekutuan Wanita GKI Kelas Mimika, perwakilan dari MT Masjid Hidayat Tulo, 1 orang saja. Kami minta 1 perwakilan dari komunitas anak muda Gerakan Anti Sampah atau Kamgas Mimika, dan juga dari Politeknik Amamapare. Yang mewakili 1 orang boleh maju ke depan, Bapak Untuk menyampaikan testimoni apa yang didapat pada hari ini dan juga komitmen untuk ke depan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nisa. Saya dari PW GKI Solafide Mapurjaya, mewakili PW GKI Seklasis Mimika di hari ini mengikuti kegiatan workshop yang dilaksanakan di Sekolah Asrama Taruna Papua. Kegiatan telah kami ikuti, diawali dengan pemberian materi dengan 2 pemateri, kemudian dilanjutkan dengan praktek yang langsung di rumah produksi. Di hari ini, adapun hal yang didapatkan dari workshop ini banyak, tidak hanya dari satu segi yang dibahas tadi tentang ekoenzim, dan kami menuju rumah produksi yang dibahas ada 3 hal atau ada 3 testimoni yang diberikan. Yang pertama tentang ekoenzim murni, yang kedua tentang pembuatan sabun batangan, dan yang ketiga tentang sabun di laundry, penggunaan pewangi saat di laundry. Manfaat yang didapat di sana, yang pertama ilmu pengetahuan yang tadinya kita ibu-ibu rumah tangga mungkin terbatas dengan pengetahuan yang ada di lingkungan sendiri, namun dengan adanya workshop yang ada di saat ini, akhirnya kami bisa memahami bahwa di lingkungan sekitar ternyata ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan dalam penggunaan sampah yang ada di rumah itu sendiri maupun yang ada di lingkungan. Sedangkan prosedur penggunaan dari sampah-sampah yang ada juga dijelaskan pada saat kami ada di rumah produksi, dan sesuai dengan mentor yang ada di sana menjelaskan secara detail, dan itu sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita gunakan ketika nanti kita kembali ke lingkungan masing-masing atau ke rumah kita sendiri, kita bisa membuat sendiri karena bahan-bahan yang didapat itu sangat gampang, kemudian mudah, dan prakteknya pun tidak membutuhkan alat yang mahal atau yang susah dicari. Karena itu, dari apa yang telah kami ikuti bersama di tempat ini, yang sudah kami peroleh melalui ilmu pengetahuan, informasi-informasi, kemudian bekal yang kami terima dari sini, ketika nanti kami kembali ke rumah atau kembali ke daerah kita masing-masing, dapat kita praktekkan dan menjadi hal yang wajib untuk kita sosialisasikan bagi orang-orang yang tidak ikut hadir pada hari ini. Sehingga pengetahuan ini tidak terbatas hanya pada kita yang hadir, tapi juga yang ada di tempat kita, entah itu di rumah, tempat kita bekerja, atau tempat kita berkomuniti. Di situ pun kita bisa berbagi apa yang sudah kita dapatkan. Sehingga yang mungkin terlihat terbatas di mata kita, setelah kita keluar akan menyebar dan semua orang akan tahu tentang ekoenzim yang sebenarnya sangat penting dan mudah didapati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu dari komunitas GKI Kelas Mimika. Ya, Amolongo, Nimoni Timi, saya Pak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, kami ini perwakilan dari PWKK, itu adalah Persatuan Wanita Kuala Kencana. Jadi kita adalah komunitas istri karyawan PT Freeport Indonesia, baik kontraktor atau privatisasi. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak, khususnya kepada Departemen Enviro sudah memberikan kesempatan kita datang. Begitu juga Sekolah Asrama Taruna Papua. Jadi kita diberitahukan bahwa ada kegiatan workshop ekoenzim dengan tema ini, lindungi lingkungan dengan aksi dan inovasi.
Sebelumnya Enviro memang selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi ibu-ibu di sini, dan ekoenzim ini salah satu kegiatan yang sudah pernah kita lakukan di Kuala Kencana, dan kita sangat-sangat berterima kasih sudah diundang ke STAP ini karena ternyata masih banyak hal-hal yang belum kami ketahui. Salah satu contohnya tadi pembuatan deterjen laundry, ternyata ada rumah produksi juga di sekolah ini, dan itu sangat luar biasa. Apresiasi setinggi-tingginya buat Sekolah Taruna Asrama Taruna Papua dan Departemen Enviro yang mendukung seluruh kegiatan ini. Jadi kita merasa ini bukan saja menambah pengetahuan, tapi kita juga menambah pengalaman. Ternyata sekolah ini tidak hanya edukasi secara akademis, tapi ternyata edukasi secara lingkungan juga, dan sangat-sangat membantu dari sisi ekonomis juga. Itu yang sangat kita perhatikan tadi di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami ini. Harapan kami ke depannya Enviro bisa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini, pastinya dengan mengundang berbagai komunitas yang ada di Timika khususnya. Terima kasih, itu saja mungkin dari kami. Selamat siang. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dari PT Freeport Indonesia juga kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya mewakili dari Majelis Taklim Masjid Nurul Hidayah. Rasanya saya sangat bangga sekali dengan adanya kegiatan ini. Terus terang kami dilibatkan dalam workshop ini tentunya sangat merupakan suatu hal yang tidak bisa menjadi pengakuan yang setinggi-tingginya bahwa memang di Timika ini tidak ada perbedaan apapun di antara kita. Tentunya di sini saya mewakili dari Majelis Taklim mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kami, dari mulai pengarahan tentang ekoenzim yang tentunya kami pun sudah pernah melaksanakannya bersama Ibu Grace, dan ini yang kedua kali. Adapun yang pertama itu kami merasakan ada beberapa teman yang gagal. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, Bu. Kemarin mungkin hasil econya itu kurang bagus, ada yang hitam, ada yang sangat hitam, bahkan ada menjadi yang meledak, Bu. Mudah-mudahan betul, Bu, karena ternyata ada yang menggunakan nanas sayurnya. Nah, itu di situ kami memang ternyata tidak boleh ya, Bu ya? Oh, boleh. Oh, itu mungkin ternyata ada ilmunya ya, Bu, semua. Iya, baik, luar biasa tentunya. Mudah-mudahan ke depan hasilnya akan lebih baik lagi, dan tentunya kita akan semuanya bisa mendaur ulang apa yang sudah harusnya kita buang ternyata bermanfaat. Dan saya begitu bangga dengan sekolah asrama Taruna Papua ini yang ternyata sudah bisa mengolah sendiri, kemudian memanfaatkannya sendiri, dan tentunya ini sangat bermanfaat. Dan nilai ekonomisnya juga tinggi, begitu ya. Ternyata dengan 1000 anak yang ada di sini memanfaatkan sebagian dari limbah, dari sampah. Itu luar biasa, Bu. Kami di sini sangat bangga dengan Enviro ini. Terima kasih, Enviro. Salam Enviro. Terima kasih. Selamat siang. Ya, baik. Selamat siang. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili Kamnas. Nama saya Larius Tukani. Saya terima kasih sekali karena saya bisa diberi ilmu yang cukup baik. Saya bisa pelajari dari sekarang sampai nanti di masa depan saya. Banyak saya lihat memang cukup baik dan juga menarik untuk saya. Untuk lingkungan di sekitar kita. Ya, terima kasih. Oke, selamat siang. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gali Prasetyo.
Saya mahasiswa kampus Politeknik Amapare Timika. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak panitia yang telah memberikan kami mahasiswa Politeknik Amapare Timika kesempatan untuk mengikuti program ini. Dari program ini kami dapat banyak pelajaran dan ilmu dari sini, dari ekoenzim ini. Ternyata dari ekoenzim terdapat dengan ekoenzim kita bisa membuat berbagai macam hal. Yang pertama tadi sabun batangan dan sabun laundry ya tadi ya. Ya harapan saya ke depannya dengan program ini bisa dipublikasikan lagi kepada generasi muda, karena dengan generasi muda kita bisa membuat ini lebih banyak dan mereka juga bisa mengetahui apa itu ekoenzim, dan dari ekoenzim ini bisa dibuat berbagai macam hal. Ya mungkin sekian dari saya pendapatnya. Selamat siang. Ada 13 orang yang nilainya sempurna. Oke, saya bacakan saja. Yang pertama Austina Lukita Murti dari PWKK, silahkan ke depan. Setelah itu Evi Kristina PWKK dengan nilai sempurna. Linda Purba PWKK. Setelah itu Nancy Kila dari PWKK. Berikutnya Ostomina Siagian, Persekutuan Wanita GKI Diaspora Timika Jaya. Selanjutnya Idarman Siola Patanduk, Kampus Politeknik Amamapare dengan nilai sempurna juga. Kemudian Gali Prasetyo Ramadhani, Politeknik Amamapare Timika. Oh ya, Chandra Ferianto Pratama, Politeknik Amamapare. Berikutnya dengan nilai sempurna juga Sakaria, Politeknik Amamapare Timika. Yang berikutnya Faisco, ini dari komunitas Nicholas dengan nilai sempurna juga. Berikutnya Elra Rumsarwir, PAM GKI Peniel. Yang berikutnya dengan nilai sempurna juga Yurit dari PWKK. Minar Situmeang, nilai sempurna yang terakhir dari GSJK Timika. Kemudian dengan nilai 9 Kamri Wati Tulayuni MT Nurul Hidayah. Yuliana Rumbewas GKI Peniel Jalan Baru. Ida MT Nurul Hidayah. Desi Liku Tasik PW Eklesia SP5. Yang berikutnya Sayek Rahmatullah, Politeknik Amamapare Timika. Dua dari terakhir Tresma Walangitan PW Genesaret. Yang berikutnya Juniatri CA Lenggu, Politeknik Amamapare. Demikian pemenang 20 orang. Saya ucapkan selamat kepada pemenang dan silahkan saya kembalikan ke MC. Kami mengundang Ibu Emilia untuk membagikan souvenir.
salam sejahtera bagi kita semuanya. Mewakili Panitia Hari Lingkungan Hidup Sedunia PT Freeport Indonesia tahun 2023, kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada sekolah Asrama Taruna Papua atas support yang luar biasa, memberikan dukungan yang sangat luar biasa, tempat, pembicara, dan semuanya. Dan kepada Pak Soni sebagai salah satu pembicara, Bapak Ibu dari Sekolah Taruna Papua yang sudah mensupport kita. Lalu pembicara kedua Ibu Pipi Tamunan, terima kasih atas waktunya, sudah berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta yang lainnya bisa komunikasi dengan Bapak Ibu guru ini untuk hal-hal yang mungkin tadi ada tantangan pada saat pelaksanaan implementasi di lapangan ya. Jadi kalau komunitasnya dibikin lebih aktif lagi, mungkin akan lebih gampang bagi Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait implementasi EcoEngine ini. Kami juga menyampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta, terima kasih yang luar biasa. Ya, ini adalah salah satu komitmen kami bagaimana divisi lingkungan hidup berkontribusi kepada masyarakat dalam bagaimana kita mengelola lingkungan. Jadi PT Freeport bukan hanya saja menambang, tetapi berkontribusi memberikan pemahaman lingkungan, membantu mengembalikan fungsi lingkungan dengan baik dalam skup yang berbeda-beda. Dalam hal ini mungkin dari komunitas-komunitas yang menjadi target prioritas kami saat ini. Terima kasih atas kesediaannya, terima kasih atas kerjasamanya untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa tetap bekerja sama dan memberikan manfaat lebih bagi komunitas kita. Sebagai bentuk apresiasi kami masih dalam bentuk raw saja. Kami menyiapkan sertifikat ya bagi peserta. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami karena Bapak Ibu kami undang ke sini melalui perwakilan ya PIC. Nanti kita berkoordinasi dengan Bapak Ibu untuk sertifikatnya. Tetapi secara simbolis kami akan undang perwakilan dari Kamgas. Kamgas ini saya juga baru dengar, boleh salah satu perwakilan Kamgas boleh berdiri di sini. Saya mengundang Ibu Ketua Panitia Hari Lingkungan untuk memberikan sertifikat. Ini masih raw ya, nanti untuk nama di dalam sertifikat akan kita susulkan. Jadi ini hanya simbolis saja Bapak Ibu. Kami mohon perwakilan dari Kamgas di sini. Lalu kami juga mengundang Pak Soni dengan Ibu Pivi untuk hadir juga di sini. Kami memberikan sertifikat sebagai pembicara pada kegiatan ini. Dan yang terakhir mungkin perwakilan dari SATP. Jadi kami memberikan sertifikat apresiasi buat SATP seatas dukungannya terkait pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu Ibu Emi mohon bantuan untuk memberikan sertifikat peserta. Ya, peserta. Ya. Oh, ada kamera. Ya. Yang terakhir untuk sekolah. Yang terakhir untuk sekolah SATP. Iya. Ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Boleh kembali ke tempat ini. Oh, mau foto bersama dulu? Boleh? Boleh. Ya, saya lupa, sorry. Oh, Ibu, ya. Oke. Ya, 1, 2. Sini 1, 2. Oke, untuk Pak Soni dan Ibu Pipi mungkin stay di tempat dulu karena katanya panitia tidak puas kalau hanya kasih sertifikat saja. Jadi Ibu panitia, Ketua Panitia Hari Lingkungan, mohon berkenan memberikan oleh-oleh cenderamata buat ya
Walaupun nggak menang kuis tetap dapat ya cendera mata. Terima kasih Ibu Pipi, Pak Sodi. Mudah-mudahan tetap semangat membagi ilmunya bagi komunitas kita terkait ekoenzim. Bapak Ibu, kegiatan Hari Lingkungan masih akan tetap lanjut. Pelaksanaan puncaknya di tanggal 16 sampai 18 di MNM, ya Bare, gedung MNM. Kita akan banyak kegiatan di sana. Bapak Ibu kami undang untuk hadir di sana karena ada pameran, ada kegiatan lomba, ada suguhan musik dan hal-hal lain. Jadi sampai ketemu lagi di tanggal 16-18 dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia PT Freeport Indonesia tahun 2023. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mewakili panitia kepada semua yang terlibat pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk lingkungan sekitar kita. Terima kasih, selamat siang.